Apa sih telnet itu? Bagi yang belum tahu, yuk simak videonya. Telnet atau Telecommunication Network Protocol adalah remote login pada jaringan internet yang dikarenakan oleh adanya suatu service dari protokol telnet. Nah, dengan adanya telnet, bisa memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer lain dengan menggunakan remote dan menggunakan sebuah jaringan internet. Atau secara singkatnya gini, telnet adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan kontrol jarak jauh pada sebuah sistem komputer. Cara kerja telnet. Cara kerja telnet bisa dibagi menjadi dua peran. Yang pertama sebagai klien dan kedua sebagai server. Klien. Terdapat beberapa tugas dari klien. Yang pertama adalah membuat koneksi network TCP atau transfer control protocol dengan server. Kedua, menerima inputan dari user. Ketiga, memformat kembali inputan dari user kemudian mengubah dalam bentuk format standar dan dikirim ke server. Kemudian, menerima output dari server dalam format standar. Setelah itu, mengubah format output tadi untuk ditampilkan pada layar klien. Server. Pada server terdapat beberapa tugas, yaitu menginformasikan software jaringan bahwa komputer itu siap menerima koneksi. Kedua, menunggu permintaan dalam bentuk format standar. Ketiga, melaksanakan permintaan tersebut. Kemudian, mengirim kembali hasil ke klien dalam bentuk format standar. Setelah itu, menunggu permintaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi telnet atau Telecommunication Network. Nah, untuk fungsi dari teknologi ini, penjelasannya kurang lebih sama dengan cara kerjanya. Tapi fungsi utama dari telnet ini adalah untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh atau yang bisa dikenal sebagai remote access. Karena telnet di sini merupakan protokol atau program yang memungkinkan komputer untuk dijadikan terminal bagi komputer lainnya. Dan juga telnet ini bisa memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di internet. Dan juga bisa memungkinkan kita untuk login sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut. Tadi dijelaskan tentang remote access. Apa itu remote access? Nah, untuk remote access di sini adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu jaringan atau network sentral dari suatu lokasi. Untuk fungsinya, dari remote access ini, yang pertama adalah mengendalikan komputer lain dari lokasi remote. Maksudnya, ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di suatu tempat lewat kabel telepon terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan. Yang kedua, mematikan komputer dari jarak jauh. Dan yang ketiga, memodifikasi setting registry komputer lain dari jarak jauh. Dan yang terakhir, sharing resource dari jarak jauh. Untuk referensi, saya mengambil dari buku Open System Interconnection karya dari Miftahul Huda. Kelebihan telnet. Kelebihan telnet jika menggunakan telnet server adalah user interface yang cukup ramah. Maksudnya adalah pengguna bisa memberikan sebuah perintah dari jarak jauh yang bisa disebut remote. Jadi, seolah-olah pengguna mengeksekusi sebuah perintah pada command line pada komputer. Kekurangan telnet.
Kekurangan telnet ialah pengguna NTLM authentication tanpa adanya sebuah inskripsi yang kemudian bisa memudahkan pencuri password yang dilakukan sniffers. Dan jika adalah administrator, sistem disarankan agar menggunakan SSH pada Linux daripada menggunakan telnet server. Perbedaan Telnet dan SSH. Telnet Telecommunication Network merupakan protokol aplikasi yang banyak digunakan untuk login ke komputer dan mengakses pelayanan umum. Telnet menggunakan dua program, yaitu klien dan server. Software klien untuk meminta pelayanan, sedangkan software server untuk menghasilkan pelayanan. SSH Secure Shell merupakan protokol jaringan untuk login ke komputer di mana komunikasi data antara klien dan server dienkripsi dengan kriptografi kunci pabrik. SSH untuk memasukkan data sebagai pengganti aplikasi yang tidak aman, meminimalkan pemalsuan identitas, dan memastikan privasi komunikasi. Perbedaan mendasar dari sisi keamanan, Telnet untuk login ke komputer dan melakukan pengaksesan file dari jarak jauh serta mengirimkan kata kunci yang tidak terenkripsi. SSH untuk login ke sistem remote seperti transfer file dengan memiliki koneksi yang terenkripsi. Berikut referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Haji Mustafa akan sedikit menjelaskan tentang pengertian telnet dan cara kerja telnet. Langsung saja menuju ke materi. Apa itu telnet? Jadi pengertian telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet atau yang biasa disingkat dengan TN ini juga bisa diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote atau secara jarak jauh. Telnet biasanya dipakai sebagai untuk login ke komputer lain pada internet. Selain itu, untuk mengakses berbagai macam layanan umum yang terhubung dengan jaringan internet, termasuk katalog perpustakaan dan database. Jadi itu adalah pengertian telnet. Selanjutnya, kita beralih ke cara kerja telnet. Cara kerja telnet yaitu telnet memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Komputer atau perangkat Anda sebagai host memang telah menyediakan layanan-layanan. Namun jika ada layanan yang tidak tersedia, Anda bisa tetap menggunakannya lewat bantuan telnet ini. Teknologi ini memakai dua jenis program, yaitu klien dan server. Lalu bagaimana cara kerjanya? Akan ada dua program yang berjalan. Dua program tersebut adalah software client dan software server. Software client yang beroperasi pada komputer. Komputernya merupakan pihak yang meminta suatu layanan. Sementara itu, software server berarti pihak yang menghasilkan layanannya. Nah, berikut adalah cara kerja klien. Yang pertama, klien menghubungkan atau membuat network antara TCP atau Transfer Control Protocol dengan server yang ada. Yang kedua, klien lalu mendapat inputnya dari pihak user atau pengguna. Selanjutnya, klien kemudian melakukan format ulang input dari user tersebut, lalu mengubahnya ke bentuk format yang standar. Barulah setelahnya melakukan pengiriman ke server. Selanjutnya, klien mendapat output dari server dengan format yang masih standar. Yang terakhir, klien akan ubah format output tersebut untuk ditampilkan di layar. Selanjutnya adalah cara kerja server. Cara kerja server yang pertama adalah server akan memberikan informasi kepada software jaringan bahwa komputer pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Selanjutnya server lalu menunggu permintaan dalam bentuk format yang standar. Kemudian server mengerjakan permintaan yang sudah disampaikan itu. Selanjutnya server akan kirimkan balik hasilnya ke klien dengan bentuk format yang standar. Yang terakhir, server menunggu permintaan lainnya yang terkirim selama proses remote. Jadi, itulah pengertian dan cara kerja telnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Makfiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi telnet. Berikut saya tampilkan gambar penjelasan dari telnet. Apakah kalian pernah melihatnya seperti ini?
Jadi, dari gambar tersebut, fungsi telnet itu apa? Mari kita simak penjelasan fungsi dari telnet. Telnet, yang biasa disingkat TN, semacam emulsi terminal yang memakai protokol untuk mengakses komputer secara remote. Contoh gambar dari telnet. Jadi, fungsinya yakni untuk mengakses sebuah komputer secara remote access atau pengendalian jarak jauh. Ini dikutip dari sumber domainsia.com, berita, pengertian, dan fungsi teknologi telnet. Telnet merupakan program yang memungkinkan sebuah komputer dijadikan terminal komputer satu ke komputer lainnya, tentunya dengan koneksi jaringan internet. Sampai di sini penjelasannya, apakah sudah paham? Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika Fani Fadila, NIM 1904411001003. Di sini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan telnet. Setiap sistem pasti ada kelebihannya. Jadi, kelebihan dari telnet yang pertama, waktu dan jarak. Maksudnya, menimbulkan efisiensi waktu dan jarak ketika Anda ingin mengakses komputer yang jaraknya jauh. Yang kedua, bersifat ramah pengguna. Maksudnya, karena telnet bisa digunakan tanpa terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga, Anda seolah-olah berhadapan langsung. Maksudnya, Anda seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi garis perintah alias command line yang diberikan. Jika ada kelebihan dari sistem, maka sistem juga mempunyai kekurangan. Kekurangan dari telnet. Yang pertama, penggunaan autentifikasi NTML. Maksudnya, NTLM-nya tidak menggunakan enskripsi. Yang kedua, keamanannya lemah. Maksudnya, sistem keamanannya lemah sehingga sangat mudah dibobol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafuddin, NIM 029. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu telnet command. Apa sih arti dari telnet command? Telnet command adalah perintah yang terdapat di telnet yang memiliki ragam dan jenisnya. Mari kita simak uraian berikut ini untuk lihat ragam dan jenis telnet command dan maksud dari perintahnya. Yang pertama ada close, yakni perintah untuk menutup koneksi yang sedang dijalankan. Yang kedua adalah logout, yakni perintah yang membuat remote user keluar secara paksa dan menutup koneksinya. Yang ketiga display, yakni perintah untuk menampilkan operating parameter. Yang keempat mode, yakni perintah untuk mencoba masukkan line atau karakter mode. Yang kelima open, yakni perintah yang bertujuan untuk mengkoneksikan ke situs atau website. Yang keenam quit, yakni perintah untuk keluar dari telnet exit. Ketujuh adalah send, yakni perintah untuk memasukkan spesial karakter. Yang kedelapan adalah set, yakni perintah untuk menyiapkan setting operating parameter. Yang kesembilan ada set, yakni perintah untuk melakukan unset operating parameter. Yang ke-10 ada status, yakni perintah melakukan cetak informasi status.
Yang ke-11 ada toggle, yakni perintah untuk melakukan toggle operating parameter. Yang ke-12 SLC, yakni perintah untuk menyiapkan treatment bagi spesial karakter. Yang ke-13 adalah Z, yakni perintah untuk melakukan suspend pada telnet. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang telnet, apa saja yang ada di dalam telnet, seperti itu. Kami sendiri beranggotakan 4 orang kelompok. Saya sendiri yaitu Mutmainah, NIM 011, kemudian ada Wahyu Ovianto, NIM 046, kemudian ada Ferdiansa, NIM 104, dan ada Muhammad Al-Fajri, NIM 152. Untuk pembagian chaptersnya sendiri, Muhammad Al-Fajri itu menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pada telnet. Kemudian Ferdiansa menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada telnet. Wahyu Ovianto menjelaskan tentang cara kerja dan cara menggunakan telnet di Windows dan Linux. Kemudian Mutmainah, saya sendiri menjelaskan tentang pengertian dan apa saja yang ada pada telnet comment. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fajri, NIM 1904411000152 dari kelompok telnet. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang pengertian telnet dan fungsi telnet. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian telnet. Telnet adalah sebuah protokol client server yang dapat memberikan akses remote alias akses jarak jauh login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet juga bekerja sebagai virtual atau emulasi terminal yang menggunakan protokol untuk mengakses komputer tujuan secara remote. Telnet biasanya digunakan untuk login ke komputer lain pada internet. Selain itu, telnet juga dipakai untuk mengakses berbagai macam layanan umum yang terhubung dengan jaringan internet, termasuk katalog perpustakaan dan database. Fungsi telnet seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk remote access atau akses jarak jauh komputer. Jika Anda menggunakan telnet, maka Anda seolah-olah menggunakan komputer dari jarak dekat. Jadi kesimpulannya, telnet itu sendiri merupakan program yang memungkinkan komputer Anda untuk dijadikan terminal dari komputer lain pada internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiansa, NIM 1904411000104 dari kelompok telnet. Kali ini saya kebagian tugas untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan telnet. Yang pertama yaitu kelebihan telnet. Kelebihan telnet. Adapun kelebihan dari penggunaan teknologi ini adalah user interface yang tergolong ramah pengguna. Hasilnya akan bagus. Anda yang mengakses dari jauh seolah-olah sedang mengakses dari dekat. Anda seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi komen yang diberikan. Yang kedua yaitu saya kebagian tugas untuk menjelaskan kekurangan dari telnet. Kekurangan telnet, sementara itu kekurangannya dari teknologi ini adalah pemakaian autentikasi NTLM tanpa inskripsi. Apa dampaknya? Hal ini sebenarnya rentan terkait aspek keamanan sistem. Ini memudahkan pencurian password yang bisa dilakukan oleh pihak yang disebut sniffers pada saat ini.
Jika Anda menjadi administrator sistemnya maksudnya ya, kami lebih menyarankan Anda untuk menggunakan SSH pada Linux dibandingkan telnet server dalam mengkonfigurasikan sistem Anda. Masih terkait dengan keamanan, Anda mungkin juga tertarik untuk mengetahui cara mengamankan websitenya. Cara kerja pada telnet yaitu ada dua, yaitu server client beroperasi pada komputer, yaitu sebagai pihak yang meminta suatu layanan. Yang kedua, software server merupakan pihak yang menghasilkan layanan tersebut. Jadi di sini ada dua, yaitu komputer dan server yang berhubungan satu sama lain. Dan next, cara menggunakan telnet pada Windows, menggunakan pada command prompt. Aktifkan telnet client pada Windows Video, kemudian masuk pada telnet client. Kemudian setelah telnet client aktif, Anda bisa membuka command prompt, kemudian masukkan perintah telnet, IP atau host, port untuk menggunakan prompt. Dan next, menggunakan pada aplikasi, download aplikasi Excel, kemudian buka aplikasi Excel, kemudian klik file, lalu klik new. Lalu akan ada tampilan form, isi sesuai dengan keperluan Anda. Protokol diisi dengan telnet, sementara port diisi dengan 23, lalu klik OK. Kemudian klik connect dan masukkanlah username dan passwordnya. Jalankan layanan apapun seperti yang Anda inginkan sebagai user. Kemudian yang kedua pada Linux, masuk terminal root. Anda dapat mengetikkan saya dan masukkan password akun Anda. Kemudian download telnet menggunakan perintah apt get install telnet dan tunggu hingga proses selesai. Kemudian tulis perintah telnet host atau IP. Setelah itu masukkan login dan password Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang telnet comment. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutmainah dari Sistem Informasi NIM 011. Apa itu telnet comment? Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu telnet comment adalah perintah yang terdapat di telnet yang memiliki berbagai jenis yang beragam. Apa saja sih jenis dan perintahnya? Untuk penjelasannya, simak video ini sampai habis. Yang pertama yaitu ada close. Close adalah perintah untuk menutup koneksi yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua ada logout. Logout adalah perintah yang membuat remote user keluar secara paksa dan menutup koneksinya. Yang ketiga, di situ ada display, di mana display ini adalah perintah untuk menampilkan operating parameters. Kemudian yang keempat ada mode, di mana mode adalah perintah untuk mencoba memasukkan line atau karakter mode. Kemudian yang kelima itu ada open. Open itu adalah perintah yang bertujuan untuk mengkoneksikan ke situs atau website. Kemudian ada quit. Quit adalah perintah untuk keluar dari telnet exit. Kemudian selanjutnya di situ ada send. Send adalah perintah untuk memasukkan special karakter. Kemudian ada set. Set adalah perintah untuk menyiapkan atau setting operating parameters. Kemudian yang selanjutnya ada unset. Apa itu unset? Unset adalah perintah untuk melakukan unset operating system. Maaf, maksud saya unset operating parameters. Kemudian yang selanjutnya ada status, yakni perintah untuk melakukan cetak informasi status.
Kemudian di sini ada toggle, di mana artinya adalah perintah melakukan toggle operating parameters. Kemudian ada SLC. SLC adalah perintah yang menyiapkan treatment bagi special karakter. Kemudian yang terakhir ada Z, yakni perintah untuk melakukan suspend pada telnet. Untuk jenis dan perintahnya itu yang bisa saya jelaskan di sini. Untuk kesimpulannya sendiri dari materi yang sudah kita jelaskan, yaitu cukup sekian penjelasan dari kami mengenai telnet. Tentu saja kita tidak boleh membiarkan penjelasan ini terpapar tanpa diimbangi oleh praktek, mulai dengan melakukan percobaan dan pengoperasian telnet untuk kepentingan tertentu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga tentunya juga untuk kelompok kami. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai telnet. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telnet merupakan protokol internet pertama kali diperkenalkan oleh Postel di tahun 1980 dalam RFC 764 sebagaimana dituliskan oleh dia sendiri. Telnet atau Telecommunication Network merupakan suatu aplikasi program komunikasi interaktif dua arah berbasis protokol TCP/IP yang digunakan untuk emulasi terminal ke remote komputer dari lokal komputer atau terminal server, serta dapat menikmati fungsi yang sama dengan terminal yang dihubungkan langsung ke komputer tersebut. Sebelum login, biasanya pengguna harus memberikan identitas berupa username dan password terlebih dahulu. Jika username dan password diberikan benar, maka pengguna akan masuk ke remote komputer tersebut, serta dapat melakukan berbagai aktivitas yang tersedia dan yang diperbolehkan oleh sistem administrator mesin komputer tersebut. Telnet adalah aplikasi komputer login internet karena digunakan untuk login komputer lain di internet dengan mengakses berbagai macam pelayanan umum, termasuk dari katalog perpustakaan dan berbagai macam database. Telnet memungkinkan pengguna untuk duduk di depan komputer yang terkoneksi ke internet dan mengakses komputer lain juga yang terkoneksi ke internet. Dengan kata lain, koneksi dapat terjadi di mesin lain di suatu ruangan, suatu kampus, bahkan setiap komputer di seluruh dunia dengan menggunakan underDOS atau CNC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menjelaskan sebuah fungsi dari telnet. Fungsi dari telnet yaitu untuk dapat mengakses komputer dari jarak jauh. Karena telnet bisa memungkinkan komputer pengguna untuk menjadi terminal dari komputer yang tersambung oleh internet. Telnet memungkinkan kita untuk login sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut, seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di samping menunjukkan kita sudah tersambung pada internet, maka selanjutnya memasukkan ID dan password untuk login, kita akan bisa masuk ke dalam server utama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Bagaimana sih cara kerjanya?
Adapun cara kerja dari teknologi ini yakni memberikan akses secara langsung untuk berbagai layanan yang terdapat di internet, termasuk penyediaan database. Juga memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Teknologi ini memakai dua jenis program, yaitu client dan server. Ada dua program yang berjalan. Yang pertama, software Setelah kita mempelajari definisi, cara kerja dan fungsi dari internet, kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari internet. Internet sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihan dari internet ini ialah apabila menggunakan telnet server, yakni user interface yang juga cukup lama. Jadi telnet ini bersifat ramah pengguna karena bisa digunakan tanpa terbatas ruang dan waktu. Ketika menggunakan telnet, Anda akan seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi garis perintah alias command line yang diberikan. Terus serta telnet sendiri memberikan sebuah perintah dari jarak jauh atau biasanya disebut remote. Hal ini menimbulkan efisiensi waktu dan jarak ketika kita ingin mengakses komputer yang jaraknya jauh. Itu merupakan kelebihan dari jaringan telnet. Selanjutnya, telnet sendiri memiliki kekurangan. Kekurangan telnet ialah pada penggunaan NTLM, yaitu NTLM merupakan suatu protokol autentikasi yang digunakan dalam implementasi protokol jaringan Microsoft dan didukung oleh NTLM Security Support Provider. NTLM ini menggantikan protokol autentikasi jaringan LAN Manager karena protokol LAN Manager sudah dianggap tidak aman lagi. Lalu, penggunaan TLM authentication tanpa adanya sebuah enkripsi yang setelah itu bisa memudahkan mencuri password yang dilakukan oleh sniffers. Ini berarti bahwa telnet ini memiliki kekurangan penggunaan autentikasi NTLM yang tidak menggunakan enkripsi. Dampaknya, teknologi ini sangat rentan dari aspek keamanan sistem. Jadi situasi ini memudahkan atau membuka peluang para peretas atau hacker melakukan pencurian password. Serta telnet ini apabila untuk administrator sistem disarankan agar menggunakan SSH pada Linux daripada menggunakan telnet server untuk mengkonfigurasi sistem kita.
kita menyarankan bahwa lebih baik mengganti telnet server dengan Linux dalam mengkonfigurasi sistem, karena demi keamanan sistem yang akan kita gunakan. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari jaringan telnet.